Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabatku semua. Terima kasih yang sudah mengklik video cerita dari Ibu Serika. Pagi hari ini saya ingin mencoba membawakan sebuah cerita kriminal yang terjadi beberapa waktu yang lalu terhadap Hakim Agung yang bernama Jamaluddin. Nah, ceritanya seperti ini. Jamaluddin ini seorang duda yang ditinggal mati istrinya gitu. Jadi dia namanya seorang hakim ya. Namanya duda yang banyak uangnya. Nah, si Jamaluddin ini seringlah ke bar kemana-mana untuk menghibur diri. Nah, di sana dia berkenalan dengan seorang janda cantik yang bernama Juraida. Tetapi Juraida ini ya biasa-biasa saja ya, termasuk dari keluarga yang miskin. Tetapi dia memiliki paras yang cantik dan juga bodi yang aduhai. Akhirnya Jamaluddin ini jatuh hati kepada Juraida dan melamar Juraida. Setelah mereka menikah, kehidupan Juraida ini berubah 180 derajat. Yang tadinya orang miskin, orang tidak ada, dia menjadi high class. Seorang wanita yang berpenampilan mewah dengan barang-barang mahal di tubuhnya. Jadi istilahnya status sosialnya naik. Berubah dari rakyat jelata ke wanita teratas, high class, semenjak dinikahi oleh Jamaluddin. Apalagi Juraida ini dipercaya oleh Jamaluddin untuk mengelola sebuah perkebunan sawit yang tentu saja hasilnya sangat menggiurkan. Nah, Juraida ini selalu berpoya-poya dengan uang Jamaluddin ini dan juga uang hasil dari kebun karetnya. Jadi istilahnya dia tidak berhemat. Dia membeli tas mewah, membeli sepatu mewah, membeli baju mewah, semuanya serba mewah. Jadi dia menikmati hidup dia yang dulu susah melarat menjadi wanita high class. Dengan tas yang bergonta-ganti, dengan perhiasan yang mahal. Jadi dia berubah sama sekali. Nah, Jamaluddin ini tidak suka dengan sikap dari Juraida yang sering menghambur-hamburkan uang seperti ini. Yang sering membeli barang-barang mewah. Tidak suka Jamaluddin ini. Dia sering menasihatin Juraida agar berhemat. Tapi Juraida tidak pernah menghiraukannya. Dia menikmati hidupnya yang dulu susah menjadi orang kaya. Jadi seperti itu. Dan Juraida selalu meminta uang ratusan juta kepada Jamaluddin. Dia menikmati hidupnya. Dari pernikahan Juraida dan Jamaluddin ini mereka memiliki satu anak perempuan. Karena sikap Juraida ini yang berpoya-poya, memiliki semua barang-barang kemewahan dan makan-makan setiap hari di restoran mahal, itu Jamaluddin tidak suka. Akhirnya Jamaluddin berniatlah menceraikan Juraida ini. Jadi Jamaluddin sebelum menceraikan Juraida, dia sering berselingkuh dengan perempuan satu ke perempuan lainnya. Dan Juraida mengetahui perbuatan Jamaluddin itu. Sakit hati Juraida. Tapi ya gimana, Jamaluddin sudah tidak mencintai Juraida lagi. Dan dia sudah menyewa seorang pengacara untuk menceraikan Juraida ini. Juraida tidak mau diceraikan. Karena apabila dia diceraikan, dia akan menjadi seorang janda yang miskin. Dan pastinya semua harta yang ada padanya itu akan diambil oleh Jamaluddin. Tetapi berbagai upaya yang dilakukan oleh Juraida untuk menggagalkan perceraian mereka, niat Jamaluddin untuk menceraikan Juraida itu tidak berhasil. Jamaluddin sudah menyewa seorang pengacara untuk menceraikan Juraida. Jadi Juraida kebingungan. Bagaimana dengan kehidupan high class yang sekarang dia miliki? Sedangkan Jamaluddin suaminya sudah tekad bulat untuk menceraikan Juraida. Bahkan sudah menyewa seorang pengacara. Jadi Juraida kelabakan. Akhirnya, sebelum perceraian itu terjadi, timbullah niat Juraida ini untuk menghabisi suaminya. Menghabisi Jamaluddin tadi. Dia berpikir, akhirnya dia bekerja sama dengan supirnya yang awalnya menolak. Supirnya tidak mau. Nah, kebetulan Juraida memiliki seorang rekan bisnis, seorang laki-laki yang akhirnya menjadi selingkuhannya. Berapa kali mereka berselingkuh. Dan karena perbuatan mereka ini, akhirnya sang laki-laki mau dibujuk oleh Juraida untuk menghabisi Jamaluddin ini.
mereka merancanglah sebuah rencana bagaimana agar niat mereka ini terlaksana dan polisi tidak mengetahuinya. Karena Zuraida takut sekali. Apabila perceraian ini terjadi, dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia akan menjadi janda miskin kembali. Dan apabila rencana dari Zuraida ini berhasil, maka Zuraida yakin dia akan mendapatkan harta warisan dari suaminya. Karena suaminya sudah meninggal. Akhirnya Zuraida tepat jam 2 malam itu merencanakan sesuatu untuk menghabisi Jamaluddin. Dia sudah berencana dengan kedua laki-laki, yaitu sopir dan satu temannya itu, yang menyelinap sore hari, yang disembunyikan Zuraida di kamar atas rumah mereka. Ketika Jamaluddin pulang ke rumah, setelah mereka berbincang-bincang, makan malam dan semuanya biasa saja, akhirnya Jamaluddin tidurlah di kamar. Tepat jam 2 malam, Zuraida memberi kode kepada kedua temannya itu, sopir dan satu orang laki-laki itu, untuk menghabisi Jamaluddin yang saat itu sedang tertidur lelap. Jadi masuklah mereka berdua, mengambil bantal dan mendekap wajah Jamaluddin sampai Jamaluddin berhenti bernapas. Setelah mereka memastikan kalau Jamaluddin berhenti bernapas, mereka berencana membuang mayat Jamaluddin di kebun kelapa sawit. Tetapi mereka melakukan seolah-olah kecelakaan. Jadi seolah-olah Jamaluddin itu mengendarai mobil, remnya blong dan menabrak perkebunan sawit. Jadi seperti itu. Nah, keesokan paginya warga heboh karena menemukan sebuah mobil hitam yang menabrak kebun kelapa sawit dan ada orang di dalamnya yang sudah tidak bernyawa. Setelah usut punya usut, akting Zuraida sangat bagus sekali. Dia berapa kali pingsan, menangis, seperti shock, seperti apa. Tetapi karena kepintaran pihak kepolisian, akhirnya mereka mengetahui kalau Zuraida lah yang telah menghabisi suaminya dengan cara memekap dengan bantal kepada Jamaluddin sampai Jamaluddin tidak bisa bernapas. Akhirnya pihak kepolisian mengetahui kejadian sebenarnya dan menangkap Zuraida bersama kedua laki-laki yang membantunya. Setelah melakukan persidangan, akhirnya laki-laki yang membantu Zuraida divonis hakim dengan hukuman seumur hidup dan Zuraida sebagai otak pembunuhan mendapatkan hukuman matoy. Jadi seperti itu. Dan Zuraida menangis, menyesali, tapi apa daya. Sepintar-pintar mereka, kepolisian jauh lebih pintar, sehingga mengetahui kalau Zuraida lah yang telah membunuh Jamaluddin. Dan sampai saat ini Zuraida masih mendekam di penjara dengan menunggu hukuman matoy yang akan diterimanya nanti. Jadi itulah sebuah cerita kriminal yang sangat sadis dan mengerikan yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya karena tidak mau dicerai. Semuanya lah terbelakang karena harta kekayaan. Jadi sangat mengerikan sekali ya. Mungkin sahabat-sahabat semua pernah mendengarnya di TV ya. Saya hanya membawakannya ulang gitu. Dan mungkin ada yang mengikuti juga kisahnya ya tentang hakim dari Medan ini yang bernama Jamaluddin dan istrinya Zuraida. Itulah cerita saya pada pagi hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita saya. Mohon bantuannya untuk like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.